ngebahas mengenai bantingannya nih. Nah, bantingan ini juga menurut gue memiliki karakter yang unik. Nah, mobil ini kan dua motor listrik. Tenaga yang dihasilkan juga lumayan besar. Tenaga itu di mobil ini terasa sangat instan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan sesuai janji gue bahwa ini adalah video kedua dari video pertama yang sebelumnya kita nge-review eksterior dan interior dari iCar V23. Dan pada video kali ini gue akan share ke kalian bagaimana impresi berkendara dari si mobil listrik SUV yang gayanya nice banget. Sudah pada penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go, gue berangkat dulu ya. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Oke Sobat Setir, langsung aja kita coba bagaimana impresi berkendara dari iCar V23. Sebenarnya ada beberapa notes dari gue ya, yang dimana gue merasa ini lumayan kurang baik gitu. Tapi kita bahas breakdown satu-satu. Pertama gue mau bahas dari posisi berkendaranya dulu. Nah, si iCar V23 ini itu kan mobilnya Chery Group ya sebenarnya. Dan gue rada kesulitan mendapatkan posisi berkendara yang nyaman buat gue di kendaraan-kendaraannya Chery Group. Tapi surprisingly di iCar V23 ini, gue juga gak nyangka-nyangka nih. Ternyata posisi berkendaranya buat gue cukup oke. Joknya lebar, terus dia pengaturan maju mundur, naik turun dan recline angle-nya semua secara elektris gitu ya. Namun sayangnya nggak ada memory seat. Entah kenapa nambahin memory seat kan padahal nggak seberapa ya. Tapi nggak ada di mobil ini. Kemudian steering wheel-nya dia nggak bisa teleskopik, hanya bisa tilt aja. Tapi surprisingly gue melakukan posisi berkendara yang nyaman banget. Ini mau kita pakai harian, mau kita bawa keluar kota pun juga masih nyaman sih ini posisinya. Sengaja buat gue gitu. Nah, di luar posisi berkendara yang surprisingly gue bisa dapet nyaman, ada satu kekurangan yang menurut gue cukup krusial nih Sobat Setir, yaitu blind spot. Di mobil ini blind spotnya tuh lumayan kacau ya. Lumayan berasa gitu menurut gue. Apalagi ketika pertama kali bawa mobil ini, itu adaptasinya sih lumayan sulit Sobat Setir. Nggak semudah adaptasi di mobil-mobil lainnya gitu. Karena mobil ini memiliki kaca cermin spion itu yang ukurannya minim. Kecil ukurannya. Menurut gue kurang lebar gitu. Kalau bisa lebih lebar lagi, ini pasti akan lebih baik lagi. Walaupun memang sudah terbantu dengan blind spot monitoring system, tapi ya mungkin beberapa Sobat Setir juga merasakan lah. Kalau kita tuh nggak bisa terlalu dependent on teknologi kayak gitu kan. Pasti kan kita pengen lihat langsung gitu ya. Tapi ya menurut gue itu sih, rasanya tuh cukup sempit gitu. Jadi ngeliat spion kanan dan kirinya rada sulit. Kemudian ngeliat ke belakang tuh juga lumayan sempit penglihatannya. Kemudian ngelihat ke serong depan kiri kanan ya memang pilarnya pilarnya lumayan tebal sih, tapi karena dashboardnya yang tinggi itu bikin kita tuh kalau ngintip tuh rada susah juga gitu. Jadi visibilitas menjadi salah satu kekurangan yang gue rasakan di iCar V23. Di luar itu ngebahas mengenai kekedapan kabinnya juga ya cukup oke lah Sobat Setir, cukup oke. Audionya juga nggak yang gimana-gimana gitu ya. Road noise kayak gini sedikit-sedikit masuk, tapi kalau kita dengerin lagu pasti ketiban sama suara lagu, jadi no problem gitu, kedepannya oke lah. Kemudian ngebahas mengenai bantingannya nih. Nah, bantingan ini juga menurut gue memiliki karakter yang unik. Jadi di mobil ini tuh suspensinya lumayan keras, tapi mobil ini itu memiliki sasis yang rasanya tuh kaku banget gitu. Dia tuh stiff banget. Gue nggak sangka sebuah mobil yang klaimnya off-roader tapi memiliki suspensi yang dan sasis yang kaku gitu. Nih kalau kita lewatin jalanan speed bump kayak gini kan berasa ya kerasnya gitu ya. Tapi ketika kita melewati jalanan yang bergelombang gitu atau ngelewatin lubang di jalan, itu berasa tuh kakunya tuh mobilnya tuh. Entah kenapa gitu. Bahkan kalau kita compare sama let's say misalkan J6 gitu ya. Sama J6 tuh lebih terasa nyaman di J6, padahal secara harga kan ini jauh di atas gitu. Jadi entah kenapa itu cukup membingungkan sih. Tapi ya memang kalau pakainya untuk harian aja gitu ya, itu sih pasti terasa nyaman-nyaman aja. Kalau kita pakai off-road nih,
gue yakin sih dengan kakunya mobil ini seperti ini, pasti lumayan berasa ketika lagi pergi off-road gitu. Nah, di luar itu kita ngebahas mengenai handlingnya. Mobil ini itu lumayan berasa tumpahnya Sobat Setir. Kita belok ya. Belok. Tuh. Oke, lumayan berasa tumpahnya gitu. Limbungnya juga cukup berasa ya. Cukup unik karena kita di mobil yang sebenarnya kaku gitu. Di mobil Steve kita berasa limbung. Kemudian di beberapa belokan kalau kita ngambil rada ngebut itu lumayan traksinya terasa hilang dari bannya. Mobil kan menggunakan ban Chaoyang ya. Jadi ya kalau kita bawanya santai mungkin akan terasa baik-baik saja, tapi memang kalau kita bawanya lumayan nafsu gitu ya, akan terasa beberapa kekurangannya. Tapi balik lagi poinnya, kalau pakai harian, pakai ngantor, pakai ke sekolah, ngantar anak sekolah gitu ya, itu sih harusnya fine-fine aja lah. Nah, mobil ini kan dual motor listrik. Tenaga yang dihasilkan juga lumayan besar, di 211 PS dengan torsi sebesar 293 Nm, Sobat Setir. Nah, tenaga itu di mobil ini terasa sangat instan, jelas, karena ini adalah sebuah mobil listrik. Dia juga punya beberapa driving mode. Dia ada 6 totalnya. Ada Eco, Comfort, Sport, Slippery, Off-Road, and Individual. Dari tadi kita nyobain di mode Eco. Sekarang coba kita geser ke mode Sportnya. Gas, 3, 2, 1. Oke. Ya. Secara tarikan, mobil ini tenaganya instan layaknya sebuah kendaraan listrik gitu ya. Karakter tenaganya, kurvanya tuh langsung naik ke atas gitu. Bertenaga, nyaman juga, dipakai harian. Tenaganya nggak yang meledak-ledak kalau kita di mode Eco ya. Kalau kita di mode Sport kayak gini sih ya lumayan ngejambak sih Sobat Setir. Tapi gua rasa siapa sih yang kebut-kebutan naik iCar V23 bukan mobil yang tepat lah, karena kan mobil ini memiliki gaya dan fitur off-road yang lebih mumpuni gitu dibandingkan kebut-kebutan. Jadi overall, walaupun banyak kekurangan ya menurut gue, tapi entah kenapa gue suka bawa iCar V23 ini. Karena gue ngerasa blind spot yang banyak, posisi berkendara yang seperti ini, itu tuh merepotkan. Merepotkan layaknya sebuah SUV. Merepotkan layaknya sebuah SUV yang dimana gue suka bawa SUV gitu. Jadi gue fine-fine aja. Kalau dia bilang dia terinspirasi dari SUV legenda dunia gitu, kurang lebih ya gue setuju juga sih. Karena gue suka bawa karakter mobil yang seperti itu gitu. Jadi untuk mengejar cita-citanya, menurut gue mobil ini dapet sih. Ya itu sengaja buat gue. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi bisa dibilang iCar V23 ini sebuah SUV EV yang kalau bagi gue pribadi sih rasanya lebih cocok kita pakai harian. Memang ada beberapa hal yang menjadi catatan nih buat gue, kayak dia mobilnya cukup stiff gitu ya, suspensinya juga lumayan keras, ground clearance-nya panjang, jadi berasa kayak bawa mobil gede. Cuman bagi gue pribadi yang emang nge-daily SUV, gue pakai leather frame gitu ya, ya menurut gue sih ini masih bisa ditoleransi, masih enak juga rasanya gitu. Dan seenggaknya mobil ini tenaganya cukup powerful, jadi baik dipakai harian maupun kita pakai keluar kota, tetap bisa bikin kita bawa dengan lebih nyaman lagi Sobat Setir. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir. Menurut gue belibet pulang. Rolling.